Hai semuanya, welcome back di episode baru Kitchen Sneak Peek. Hari ini saya di luar Jakarta, persisnya di Padma, Semarang. Oke guys, sekarang saya mau ajak kalian ke dalam hotel. Lihat kita di mana? Kita bukan lewat lobi, tapi lewat pintu belakang. Ayo. Chef, Chef, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana? Nah, ini saya sama Chef Dedi ya. Chef Dedi ada pastry chef di Padma, Semarang. Tapi sekarang juga lagi in charge untuk semua kuliner operation ya. Lagi bantu-bantu. Bantu-bantu tuh. sangat moderate ya. Oke, let's go Chef. Oke, let's go. Tunjukin Chef. Nah, coba lihat, Pak. Wih, pakai face recognition. Jadi muka gua nggak masuk ke sini. Ayo. Ayo silakan. Silakan. Oke, Chef. Kita di mana nih sekarang? Ini kita di employee entrance-nya Padma Hotel Semarang. Oh, jadi tadi dari receiving masuk langsung ke employee entrance ya. Jadi sebetulnya bisa dibilang ini daerah HRD. Sebelah kanan kita ini ada Human Resources Office. Oke. Ada Pak Jun di sana dan juga ini salah satu trainee kita. Siap. HRD. Kemudian Terus ini sebelah kanan kita ini training room ya. Oh, training room ya, biasa untuk dipakai training, biasa buat training ya. employee. Siap. Terus sebelah kiri ini ada banquet office. Ah, ini banquet office. Plus steward office juga. Oh, steward office juga. Ini ada Pak Wid. Apa kabar Pak Wid? Baik, Chef. Nah, ini Pak Widiarto dulu chief steward saya di Padma Ubud, sekarang chief steward di Padma Semarang. Yo. Siap ya. Ya wes, nanti kita ngomong ya. Oke, lanjut. Nah, terus ini ke arah mana? Depan aku lihat kayaknya nih kayak pastry deh atau apa gitu loh. Ya, ini depan kita ini it's my your playground. your kingdom gitu loh. My playground katanya, Basically his my kingdom playground. gitu loh, ya nggak? Oke. Ya kita masuk lewat sini ya. Kita ada 2 pintu. Ya. Ini pintu bakery, Ya. yang sebelah sana pintu pastry. Jadi Oke. basically kita masuk di Oh, jadi pintunya terpisah ya? terpisah. Yuk, silakan masuk. Halo, siang. Nah, ini pastry-nya Chef Dedi. Nah, coba lihat nih. Coba jelasin, Chef. Ah, ini bakery ya? Ini Bakery. daerah bakery. Ini Jadi bakery. bakery, guys ya. Ya, ini Nah, coba lihat nih. space-nya nggak terlalu besar, Ya. tapi kita punya cukup peralatan yang kita butuhkan. Cukup banget. Jadi kita ada 4 deck oven di sini, terus kita punya rotary oven juga. Jadi ini oven, itu juga oven, ya nggak? Ini Oven oven. itu rotary, jadi dia puter dia, ya. Ini ovennya, ya. Jadi oven, ya. Ini kita punya retarded proofer. Basically biasanya kita selalu keep barang overnight dari frozen, chill, terus langsung proofing. Jadi pagi-pagi tim kita jam 4 itu bisa langsung bakar. Oke, jadi ini untuk proofing ya. Coba lihat ke dalamnya. Jadi biar adonannya tuh berkembang gitu. Jadi pas sudah selesai, nah tuh. Jadi masih untuk biar kembang adonannya, nanti tinggal di bake ya. Bake. Lanjut. Ini ada tim baker kita, ada Chef Samsuri, Oke. chief baker kita, Ah, Chef apa kabar? Sehat? Silakan. Alhamdulillah. dan ada salah satu teman kita lagi, ada Bruri dan Biki. Sip. Hari ini kita lagi bikin apa? Bikin croissant ya? Ini lagi produksi croissant nih. Nah, ini lagi bikin croissant, dibentuk, dilipet ya, di roll. Semua bikin in house ya? Semua bikin semua. Semua fresh homemade. Enak tadi saya makan, bagus. Sebelah kiri beberapa tools yang kita keep di sini. Oh, tools, beberapa katanya. Lihat gini, banyak sekali tuh. Lihat ya gini aja. Mallnya gitu coba. Kan banyak beberapa, sekali. sebelah sana masih ada lagi kita. Gila ini. Ini kayak toko bakery tau nggak guys? Asik. Ya. Vacuum pack machine di sini. Ini ada stewarding area juga. Ini Kita jadi ini bagian stewarding area yang di pastry bakery aja ya.
Jadi coba lihat tuh seleksinya, tuh lihat nih. Nah, semua untuk teman-teman pastry yang di luar kalau ngiri cari Chef Deddy ya. Ini salah satu alat coklat yang kita pakai, namanya panning machine. Biasa kita buat coklat draje. Hari ini kita nggak production karena kita masih cukup barangnya yang kita keep di Gulali. Di dalam ini ada pastry chef saya, lagi buat coklat. Silakan kalau mau lihat. Oh, coklat room. Chef, apa kabar? Sehat? Iya, nggak apa-apa. Wah, ini baunya langsung coklat ya di sini. Jadi ini coklat roomnya. Nih lihat, nih bikin pralinnya cakep-cakep tuh. Ya. Nih ada coklat temper machine. Kalian biasanya di sini produksi pralin gitu berapa banyak? Lumayan banyak sih. Sehari kira-kira berapa? Bisa 500 Sehari ya? di Gulali penjualannya. Yang Karena paling biasanya ada kalau event wedding atau kayak gitu tuh pakai wedding gitu ya? Ya. Ada. Ya. Terus Valentine yang kemarin. Oh ya Valentine ya? Lumayan. Berapa banyak kalian produksi? Seluruh kamar. Jadi Seluruh kamar dikasih dapat- ini, turn down dapat- gitu? Dapat 4 coklat, kita Oh, produksi gila. seluruh kamar ya. Ya sekitar 800 kurang Belum lebih. yang take away, belum buat di restoran, Belum kayak yang gitu buat ya? di Gulali. Gulali ya. Dan banyak orang yang beli ya pasti ya untuk Iya, ngasih-ngasih banyak gitu kan? banget. Banyak banget. Pakai gift gitu biasanya. Ya. Kalau suka coklat, matilah di sini. Thank you Mas ya, terima Iya. kasih banyak ya. Terima kasih, Thank you, saya tutup ya. Ya. Oke. Oke guys, di semua pastry bakery kitchen tuh pasti ada chiller sama freezer. Nah ini kita di pastry, ini freezernya pastry, ini sebenarnya yang kecil ya. Paling kecil. Yang paling kecil. Karena memang kalau untuk hotel segede ini harus jauh lebih besar gitu loh, ya nggak? Tapi coba tunjukin Chef. Boleh. Biar orang tahu nih seperti apa gitu. Nah, coba lihat. Ini dingin ya, biasanya suhunya Minus 18. minus 18, minus 20 itu bagus, ya nggak? Jadi semua tag-nya ada, ditutup ya. Ini buat pastry aja, ini yang kecil, ya nggak? Kemudian sebelahnya itu ada chillernya, kurang lebih sama tapi chiller ya. Jadi supaya kalian tahu, memang semua pastry bakery itu ada seperti itu. Bakery juga ada, ya. Nah, ini pastry Ini- kitchennya beda sama bakery ya. Kalian lihat, walaupun dia juga punya oven sendiri ya. Kalian punya oven sendiri, tapi Punya oven sendiri. nggak segede kayak di sana gitu loh. Tapi ya memang lihat nih, lagi bikin Milville buat di Gulali. milfeu itu, es krim juga. Tuh. Ya, kita buat gelato sendiri buat in house dan juga buat welcoming gelato buat Oh di ya, tamu. buat rooms ya, Buat di yang room di semua. lobby gitu ya. Benar. Ya, dan itu is a nice touch gitu loh. Jarang yang memberi gelato buat Iya. welcoming itu. Ya kita bikin yang beda lah. Ya. Daripada kita selalu dapat welcome drink minuman kan. ya itu different, bagus, cakepnya. Sekalian upsell juga kan. Betul. Dan itu flavornya ganti-ganti atau selalu yang sama? Flavor ganti-ganti. Oh, ganti-ganti. Flavor ganti-ganti. Oh, itu enak. Sementara ini kan kita di Gulali sendiri kita punya 32 flavors. Jadi basically 32 flavor di Gulali. Nanti kita liput Gulali ya, suatu saat ya. Oke, terus? Jadi basically apa aja yang biasanya tamu juga suka ada yang request. Waktu itu ada salah satu grup mereka minta welcome gelato itu pistachio gelato. Jadi kita Oke. kasih mereka pistachio Khusus gelato buat mereka waktu itu. Oh wow. Jadi ada lagi yang mau lebih fruity juga, jadi kita Oh, wow. kasih juga. Iya, Jadi iya, tergantung sih, tergantung season juga. Oh ya bagus. Ya, itu bagus ya. Season juga penting ya. Exactly. Kadang-kadang mangga, Iya. kadang-kadang ya. Betul. Cuman durian jangan ya. Durian kita punya. Ada juga. Ada. Kadang-kadang kita bikin durian gelato. Biasanya kan durian itu di hotel tuh no gitu loh. Tapi Yes. ya benar ya. Ya kita, Oh, kita lagi tuh pernah produce durian gelato. Cuma Iya. kan lagi again it's seasonal. Ya betul. Kadang-kadang kita beli durian itu nggak sedikit 50 kilo durian. Oke. Dan kita pakai durian montong lokal ya. Wow. Kita beli fresh, kita buka, kita langsung keep di blast freezer. Oke. Simpan di freezer. Jadi Ya. kita stok. Oke. Karena kita Oke. punya salah satu menu juga yang di Semawis itu Ya. apa kita punya namanya durian apa di Semawis es dawet sorry. Oh es dawet. Es dawet, pakai cuma kita pakai durian. Oke. Oh jadi langsung di blast freezer supaya nggak baunya nggak terlalu Iya. strong gitu. Jadi kita kalian juga simpan. keep freshness juga. Iya dan fresh ya betul. Oh, jadi kapan aja bisa Yes. Ini salah satu hotel yang saya baru tahu bahwa ada di menunya durian gitu. Maksudnya Iya. sampai biasanya Sampai hotel ditolak. nggak begitu ya, nggak mau pakai durian karena banyak sekali tamu nggak suka ya. Khususnya tamu bule sih yang nggak suka ya. Tapi ya nice.
sesuatu yang bagus. Nah, oke, ini lagi produksi apa nih? Makaron apa? Kita lagi produksi makarons Oke. yang kita jual again di Gulali dan juga Ya, saya lihat buat, ya seleksinya banyak ya. buat di room amenities. Kita punya 12 selection makarons Ya. dan ini kita fresh bake setiap hari berapa ratus? 450 400 kurang lebih. ya? 400, 500 gitu ya setiap hari ya? 400, 500 per hari. Coba kalau kalian bikin di rumah 400 dan 500 per hari, pasti canggih bikin makaron. Oke guys, saya bersama Cynthia. Saya dulu kerja sama Cynthia di Padma Resort and Hotels di Bali ya. Nah waktu itu memang kita desain kitchennya untuk Padma Padma Hotel Semarang, Semarang ya. Coba Sin, kamu ngapain aja dulu sampai sekarang? Waduh, dari mana ya ceritanya Pak? Dulu awalnya kita dapat gambar dari arsitek. Jadi dapat gambar dari arsitek, kemudian kita develop ya. Ya. Jadi area untuk service gimana, untuk kitchen gimana. Jadi awalnya itu waktu gambar dari arsitek belum ada alatnya, jadi cuman lokasinya aja ya. Dan di plot tempatnya, di mana nanti akan ada komiseri, di mana nanti akan ada butcher, di mana akan receiving. Nah itu semua di awalnya sama Cynthia. Saya belum masuk waktu itu, saya cuman ya itu duluan Cynthia ya nggak, baru setelah itu ke saya ya nggak. Waktu ke saya tuh mulai di apa ya? Itu kita mulai waktu ngatur flow kayaknya Pak. Oh iya betul ya. Jadi dari arsitek kan sudah di plot-plot ruangan-ruangannya. Betul. Cuma kan waktu itu kan masih belum diatur flow-nya ya. Iya betul betul. Jadi kita mulai diskusi mengenai flow makanan. Betul, dari bahan mentah masuk. Betul. Diproses, dimasak sampai keluar sampahnya gitu Betul, kan. betul. Kita atur untuk flow-nya. Ya. Nah, setelah ini itu penting guys ya. Kalau flow makanan itu penting karena sebelum alat-alat masuk, kita harus tahu makanan atau bahan-bahan makanan masuk dari mana dulu. Kemudian kan biasanya dikupas, dibersihin. Setelah dibersihin, dikupas, di prep ya nggak? Ada pre-cookingnya. Setelah pre-cookingnya, pas sebelum mau dimasak untuk dilayani ke tamu, lewat mana dulu gitu loh ya nggak? Jadi itu segala flow itu harus dipikirkan dulu, harus diambil lokasinya lewat kemana dulu gitu loh, baru di situ kita bisa bahas alat-alat ya nggak, bisa bahas lokasi pastry di mana, komiseri di mana, butcher di mana gitu loh ya, betul ya kayak gitu ya. waktu itu lumayan ya Pak ya, kita tektokannya ya Pak ya. Banyak, Ya, jadi banyak prosesnya. banyak pihak yang terlibat, itu juga kita harus gimana ya caranya ya, kayak menengahi ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus menengahi kebutuhan dari kira-kira nanti user mintanya apa. Betul. Terus secara general juga flow-nya bagaimana. Ya. Kemudian kita juga harus diskusi juga dengan tim finance kami, Tuh. dengan perencana. Ini penting. Nah, kalian harus mikirkan di sini kan banyak pihak ya. Pihak dari finance yang biayai, satu owner ya nggak. Kemudian juga operation team, user ya nggak. Kemudian dari desain juga penting kan. Iya. Kita desain kadang-kadang maunya begini, tapi kadang-kadang untuk user nggak bisa dipakai ya nggak, tidak praktis gitu loh. Jadi banyak sekali yang harus dipikirkan waktu itu. Betul. Dan juga karena itu menjadi obstacle. Jadi satu pihak maunya begini, tapi kita nggak bisa pakai sebagai user. Jadi harus diskusi dulu ya nggak. Jadi kita harus menemukan win-win situation gitu loh ya nggak. Oke lah, boleh saya nggak mau pakai ini, tapi kamu harus kasih saya itu gitu loh ya nggak. Jadi banyak ya, kalau dibilang obstacle mungkin itu yang bisa menjadi obstacle ya. Betul. Ya. Jadi Ya. proses desain itu cukup lama, Ya, kita betul. penyesuaian terhadap banyak faktor itu ya. Ya. Jadi satu-satu kita benahi sampai akhirnya gambar itu ya bisa dibilang cukup jadilah. Betul, Setengah jadi betul, ya, karena kan betul. user waktu itu belum masuk ya Pak ya. Betul, betul. Dan kalau dilihat juga pastry dulu kelihatannya luas ya. Kita berdiri di depan pastry ya. Ini kelihatan luas gitu ya. Tapi kalau kita lihat ke dalam lumayan padat juga, Iya. ya nggak? Lumayan padat dalamnya karena waktu kita ngomong alat-alat belum masuk, ada. ya nggak? Jadi pas alat-alat udah masuk, oh ternyata
sangat kompak juga dalamnya ya, sangat compact dan kelihatannya alat-alat lumayan banyak juga dan bisa masuk juga, ya nggak? Waktu itu kita kerja ini mulai dari kapan ya Pak ya? Bulan Mei 2018 ya? Kalau nggak Iya salah. betul, ya Sekitar awal bulan ya, Mei. awal 2018 Sekitar ya. bulan Betul. Mei itu kita ya karena banyak sekali yang perlu di-adjust ya dari gambar itu, Iya. kita tuh berapa lama ya? Mungkin ada sekitar 1 tahun lebih Setahun ya? lebih, Setahun lebih. saya ingat setahun Iya. lebih karena banyak sekali yang ya kan dari drawing board ke Cynthia ngecek, dari Cynthia ke saya, Iya. saya masukin komen-komen balik lagi ke Cynthia, habis itu dari Cynthia ikutin nyatet semua komen-komen dari saya balik lagi ke drawing board gitu ya nggak, terus itu bolak-balik itu bisa lama ya Iya. nggak, itu Bolak-balik bisa cukup lama. seproses satu misalnya untuk proses itu aja bisa 3 hampir sebulan itu ya nggak, sampai balik lagi ke saya, oh chef ini udah diganti gitu loh. Jadi itu ya beginilah ya, prosesnya lumayan lama, makanya bisa stretch sampai 1 tahun. Iya. Dulu kita kerja bareng waktu chef masih di Padma ya, waktu Iya. masih jadi corporate executive chef. Ya betul. Nah itu kita ya kita ini yang minta advice ke chef, Iya. kira-kira gimana nih untuk Iya. menengahi, karena kan banyak sekali ya itu kan preference ya dari chef-chef yang lain, itu kita minta advice-nya sama chef Degan. Soalnya sebenarnya kalau di posisi ini saya sebenarnya sebagai user ya nggak, karena di lapangan saya atau anak buah saya yang nanti menggunakan alat-alatnya, tadi kan pikirannya begitu, atau saya sebagai dari sisi mata seorang chef ya, gini loh kalau saya harus kerja di kitchen, dan mereka dari desain jadi mesti lihat itu gitu supaya apa nanti yang didesain itu benar praktis dan bisa efisien gitu loh, ya nggak? Ya itulah, jadi kerjasamanya di dalam hal kayak gitu. Jadi banyak juga yang saya minta, tapi kadang-kadang kita juga harus lihat dari segi finance-nya gitu, nggak selalu keterima, nggak selalu di approve gitu loh, ya nggak. Tapi ya gitulah, di semua project akan harus memang begitu, ya nggak, harus ada 2 sisi gitu loh. Ya. Dulu itu ingat nggak Pak, waktu kita rencanain area sini, kan Iya. kita belum ada ya yang namanya komisari. Ya betul. Terus Pak Degan Betul. kan ngasih tahu nih, Ya. inget loh ukuran ballroom kita seberapa gede tuh, Betul. dindingnya berapa banyak dan lain-lain. Ya. Dan Bapak menyarankan gimana kalau kita adakan komisari kitchen Betul, terpisah ya dari betul. bangket kitchen yang di atas. Betul, karena Padma Semarang itu gede banget ya. Jadi Padma Semarang itu hotelnya gede, ballroomnya sangat besar, seating main ballroomnya 1000 ya, 1400 seating, terus di atasnya, di atas main ballroomnya ada lagi ballroom 500 apa? Junior ballroom itu sekitar 300 lah. 300 seatingnya. Nah, di situ kalau akan punya banyak tamu segitu ya, kita harus mempunyai tempat untuk mempersiapkan bahan makanannya itu yang tepat. Ya. Jadi kalau bisa harus dipisah gitu, nggak bisa semuanya bareng gitu loh di satu kitchen ya. Jadi harus satu kitchen yang terpisah untuk khususnya untuk preparation. Ya. Ya nggak? Ya. Dan waktu itu ya itu juga sesuatu yang kita harus bahas. Jadi preparation harus di bawah, kemudian finishing kitchen harus di atas gitu loh. Jadi kalau kalian lihat ya, konsepnya di sini ada di basementnya dan di ground floor-nya, ya nggak? Jadi lumayan banyak kitchen space-nya. Dan mestinya hotel yang bagus tuh seperti itu. Ya. Oh ini sebenarnya lantainya bagus ya. Lumayan, Chef. Ya, epoxy ya kayaknya. Epoxy ya. ini. Ya, ini food grade. Jadi harusnya memang begini lantainya. Yang bagusnya ada yang macam-macam warna. Ini putih jadi semuanya jadi terang ya. Yes, biar lebih Oke, kelihatan. kita kemana ke Sekarang ini komisari komisari atau ya, garde manger. Ini basically Nah. biasanya kita buat preparation vegetable sama buah ya. Jadi kalau di komisari biasanya itu bahan-bahan yang masuk, utama kali sayuran dan buah-buahan itu kan harus dicuci, harus dikupas ya nggak?
itu biasanya terjadi di sini. Jadi di pre-prep gitu lah ya, di prep dulu sebelum jalan ke outlet, ke bar dan ke PC, ke tempat lain ya. Jadi istilahnya ini dapur kotornya. Nah ini ada yang proses. Oh ini ada yang fruit and vegetable. Ya, Terus ini ada yang fruit and vegetable, itu yang proses ya. Iya, yang sudah kita proses. Oke, jadi sebelumnya tuh di sini ya. Mungkin ini di sini yang masih belum dikupas, yang masih utuh ya nggak? Yang masih kayak gini. Kemudian yang sudah diproses ada di sebelah situ, coba lihat. Itu yang sudah dikupas, yang sudah udah ready to go ya. Jadi ya yang udah diproses lah kurang lebih ya di situ. Ya. Tempatnya sempit. Oke. Kalau udah bangkit full. Di sini udah kayak apa ya? Kayak pasar pagi kali ya. Semua vegetable, sayuran semua Iya, sini. semua sini ya, banyak ya. Jadi sekarang ini lagi agak sepi, sedikit aktivitasnya, tapi tadi pagi ada saya lihat banyak acara, lagi agak bangkit besar. Di sini penuh aktivitas dan rame anak-anak yang kerja di sini ya. Oke, good chef. Let's go to the next place. Ini kita masuk ke butcher nih, ya nggak? Ayo masuk aja. Kita masuk ke butcher, silahkan. Jadi timnya lagi makan siang ya. Jadi di sini di butcher ini dibagi. Coba kalian lihat di sini. Di bagian sini ini butcher untuk seafood. Biasanya mereka siapkan seafood di sini supaya terpisah dari daging ya. Nah ini ada juga beberapa cutting board. Kalian lihat ya, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru gitu. Ini ada artinya. Yang merah biasanya buat daging merah. Yang kuning buat poultry ya, unggas gitu ya. Ini buat seafood atau ikan ya. Jadi ini semua ada warnanya supaya tidak cross contamination, supaya tidak campur satu sama yang lain, makanya itu harus dipisah. Itu food hygiene namanya. Kemudian di sini bagian daging sama ayam di bagian sini, makanya ada temboknya. Kemudian di belakang sana beda lagi, ya nggak? Itu biasanya untuk hal-hal yang tidak halal, ya nggak? Itu biasanya dipisah lagi. Jadi semua itu dipisah supaya aman gitu loh. Yang di sana yang tidak halal juga punya kulkas sendiri. Ya, jadi supaya juga terpisah dari kulkas yang ada di sini. Ya, sama seperti tadi ada yang meat and poultry, kemudian ini yang proses. Ada yang sudah diproses, gitu loh. Ya, jadi kalian lihat ya. Boleh. Nah, coba kalau lihat di sini, ini sudah diproses, sudah dipotong ya, Di vakum. sudah divakum, jadi sudah ada di sini. Ini freezer minus 18 sampai 20. Kalau ini chiller. Ini nggak banyak preparation. Ini agak sepi ya, nggak banyak gitu loh. Kalian bisa lihat ya. Ini. Oh ini udah ke chiller sana ya? Karena kita kemarin kan take over finance. Oh, oke. Waktu kita nggak cukup tempat, jadi kita ambil sebagian wilayah. Sebetulnya ya, kalau kalian lihat ini ada pintu lagi nih. Ini pintu ini buat receiving sebetulnya ya. Jadi kalau barang dari receiving masuknya ke chiller sebelah sana. Ini sebetulnya dikunci. Ya nggak? Ini biasanya dikunci. Oh. Ini baru boleh dibuka kalau sudah bikin orderan, barang ditransfer ke sini, nanti ini dibuka, diambil barang yang diorder, tutup lagi, dikunci lagi, jadi baru dari receiving masuk ke kitchen. Jadi secara cost udah terhitung, ya. Jadi itu makanya itu ada pintunya gitu loh. Kenapa kulkasnya berdekatan sini? Supaya barang nggak usah lewat luar masuk ke sini. Jadi dari segi hygiene jauh lebih hygiene segitu, ya. Jadi ini caranya untuk flow makanan yang sehat dan hygiene, ya. Dingin. Lumayan dingin. Nah, langsung tutup nih. Lumayan dingin. Ya nggak? Kita ngomongin sekitar 2 sampai 5 derajat, ya. Dingin, guys. Oke, guys. Ini sebenarnya kayak food tag gitu lah, nggak? Jadi di situ ada nama bahannya, tanggal, dan kapan bahannya itu diproduce atau diproses gitu loh, ya nggak? Dan biasanya di sini by who gitu loh, kadang-kadang ditulis. Ini ada beberapa warna di sini kalian lihat ya. Ini supaya orang kalau lihat tagnya langsung lihat, oh item itu hari Minggu. Jadi kalau kita ada FIFO ya, FIFO artinya first in first out. Jadi kita bisa lihat, oh yang hari Minggu di belakang tuh masih ada yang hari Minggu, saya mesti bawa ke depan gitu loh, ya nggak? Jadi seperti ini nih, ada warnanya nih. Ini misalnya item buat hari Minggu di sini,
ada Senin, Monday ada biru ya. Jadi warna itu untuk lihat harinya gitu loh ya. Sangat penting di food safety harus punya disiplin untuk menjalankannya ya. Benar. Jadi itu yang membuat food safety itu benar-benar berjalan dan akurat karena staffnya juga sangat berdisiplin ya. Nah ini salah satu ya. Good, let's go. Oke chef, sekarang mau kemana kita? Kita ke atas ya, ke kitchen restoran yang di atas. Oke. Nah, kalau kalian ingin lihat kitchen di restoran atas, ayo nonton episode berikutnya. Jadi saya Chef Degan dan Chef Dedi, we're out. Bye.